berlangsung pembangunan gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang akan mengalahkan rekor gedung yang ada di Dubai. Siapa yang mendirikan yang di tepi Laut Merah di kota Jeddah ini? Orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal. Nama gedungnya adalah Kingdom Tower. Kalau yang di Dubai itu tingginya 828 meter, maka yang dibangun di Jeddah sekarang di tepi Laut Merah dekat penerbangan internasional ini adalah 1,2 kilometer. Rencananya 2020 selesai pembangunan itu. Menghabiskan dana lebih dari 120 triliun. Itu kalau dibelikan kerupuk Palembang, Pak, tenggelam kota Pekanbaru. Apakah sudah selesai perlombaan ini? Belum. Menjelang saya pulang, dikasih tahu oleh konsulat jenderalnya dan teman-teman kita ketua panitia ngasih tahu pada saya, Ustadz, bulan September 2019 ini pemerintahan Uni Emirat Arab sudah memutuskan akan mendirikan gedung yang akan mengalahkan gedung Kingdom Tower yang sedang dibangun di Jeddah sekarang. Belum selesai yang di Jeddah dibangun 1,2 km. September tahun ini Uni Emirat Arab akan membangun lebih tinggi daripada itu. Sementara Kuwait juga mengumumkan akan membangun gedung yang ketinggiannya juga di atas 1 km. Pangeran Muhammad bin Salman mentargetkan 2030 sudah berdiri sebuah kota paling mahal, paling indah, paling mewah, paling luks, semuanya paling lengkap di perbatasan antara Jeddah dengan Yordania, Laut Merah. Dan nama kota itulah kota Neom, menghabiskan dana lebih dari 6.600 triliun. Ini dimaksud dengan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Mereka sebelumnya miskin-miskin, kere-kere, pengembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada. Jika zaman itu sudah kalian temukan, kata Rasul, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Sekarang lihat papan tulis. Bapak Ibu, sebentar, saya terangkan dulu, kira-kira 5 menit lagi baru kita fokus ke papan tulis. Ada yang berkata, Ustaz, rasanya lama lah lagi kiamat. Loh, kenapa begitu? Karena saya ada baca hadis, ada dengar juga ulama menyampaikan, selama di bumi ini masih tersisa satu saja orang yang masih kenal dengan Allah dan dia ada iman kepada Allah. Masih bisa dia melafazkan kalimat Allah. Dia masih punya iman kepada Allah. Allah tunda lagi kiamat itu 40 tahun lagi. Wahai Ustaz, bukankah kita jumlah orang Islam yang ada di muka bumi saat ini adalah 1,7 miliar, dan kecenderungan orang Eropa dan Barat berlomba-lomba masuk Islam sekarang semakin kuat. Berarti jumlah kita akan semakin banyak. Sedangkan satu orang saja yang tersisa di bumi ini yang masih kenal dengan Allah dan dia masih bisa melafazkan kalimat Allah dengan iman. Allah tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Tandanya lama lagi Pak Ustaz. Lama lagi kiamat tuh. Saya jawab, Anda benar. Hadis itu memang Rasulullah SAW yang mengucapkannya. Itu bukan hadis palsu. Lah, kalau begitu kan lama lagi Ustaz. Tunggu dulu. Rasul mengatakan sebelum kiamat kehancuran alam semesta akan terjadi terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat ini harazat, manzumat, fisil. Dia mirip dengan 10 butir-butir marjan. Seperti ini butir-butir marjan. Ini butir marjan, ada bolong di sini, tembus sampai ke sini. Dan dari bolong itu bisa dimasukkan seutas tali. Lalu butiran yang kedua masuk juga tali ke tengah-tengahnya, masuk. Jadi seperti butiran-butiran tasbih. Bagian bawah dikasih simpul. Akhirnya tertahanlah 10 butiran itu keluar. Lalu kata Rasulullah, "Iyyuqta'us silk." Ketika simpul yang bawah itu digunting, dipotong, apa yang terjadi, Pak? Butiran yang paling bawah, yang pertama langsung keluar. Bagaimana dengan butiran yang kedua? Setelahnya, menyusul lambat atau cepat? Langsung, sap. Ya. Jadi kalau yang pertama sudah keluar, maka yang kedua menyusul, tak pakai lama. Jangan berpikir 1000 tahun atau bahkan 100 tahun pun tidak. 10 tahun pun jaraknya tidak. Yang ketiga menyusul juga lebih cepat lagi. Yang keempat dan seterusnya. Dan Rasul mengatakan
dari 10 tanda besar kiamat itu, kalian akan menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7 saja. Di situ kalian berakhir. Tanda besar kiamat yang ke-8, tanda besar kiamat yang ke-9, dan tanda besar kiamat yang ke-10 yang akan menyaksikan kejadian ini adalah orang-orang yang tidak kenal dengan Allah, tidak ada iman sama sekali dengan Allah. Kita hanya terhenti pada tanda besar kiamat yang ke-7. Apa tanda besar kiamat yang ke-7? Perhatikan, angin lembut, sejuk dan wangi bertiup dari negeri Yaman. Angin ini mewafatkan seluruh orang-orang mukmin yang ada di bumi ini. Angin ini dengan cepat membungkus seluruh dunia. Siapapun di bumi ini orang Islam yang ada iman di dadanya, walaupun imannya hanya seujung kuku, kata Rasulullah, dan orang itu ada di puncak gunung, ada di lembah, ada di dalam gua, ada di pulau, di mana saja ada orang Islam yang di dadanya ada iman pada Allah, angin itu akan datang kepadanya. Ketika dia tersentuh oleh angin lembut sejuk berbau wangi kasturi ini, ketika terhirup olehnya angin tersebut, pada saat itu, di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia serentak satu muka bumi. Orang Islam yang ada iman meninggal dunia. Setelah itu tak tersisa satu saja orang yang masih kenal dengan Allah. Lalu kata Rasulullah, yang melanjutkan kehidupan menyaksikan tanda 89 ke 10 kiamat adalah orang-orang kafir yang sama sekali tidak ada iman dan tak kenal dengan Allah. Rasul bersabda, jaraknya dari sini antara 1 atau 2 generasi, kata Rasul. Dalam ilmu sosial, 1 generasi itu 25 tahun. Kita lahir, kita kanak-kanak, remaja, dewasa, umur 25, umumnya menikah. Setelah menikah melahirkan anak. Anak yang lahir itu sudah generasi berikutnya itu. Jadi 1 generasi adalah 25 tahun. 25 tahun. Nah, Nabi mengatakan 1 atau 2 generasi setelah itu barulah terjadi kiamat. Sementara di hadis yang tadi Allah akan tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Cocok dengan hadis ini. 1 atau 2 generasi. Berarti 40 tahun. Terjadilah kiamat. Paham sekarang? Oke, kaum muslimin yang kami muliakan. Jika demikian, berakhirnya umat Islam ini saya sebut dengan istilah finish. Berakhir sudah kita di sini. Ustaz, kalau ada kalimat finish harus ada startnya dong. Ya, ada startnya. Di mana Ustaz? Nih. Garis ini adalah Muhammad bin Abdullah di usia 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Sejak itu start apanya? Start umat Islam, umat Nabi Muhammad startnya dari sini. Berakhirnya adalah Allah wafatkan serentak. Jadi dari start ke finish ini, bapak, ibu yang kami muliakan, ternyata ada penyebutan riwayat dari Rasulullah SAW. Walaupun ini kelompok hadisnya bukan mutawatir, tapi hadis ahad, masih hadis yang diakui oleh para ulama ahli hadis. Hadis ahad itu 3 tingkatannya. Hadis ahad sahih, hadis ahad hasan, hadis ahad dhaif. Untuk kelompok hadis ahad yang ini kelompoknya dari hasan ila ilih ke bawah. Setidak-tidaknya kita dapatkan maklumat dari Rasulullah SAW, walaupun ini tidak dijadikan akidah bagi kita. Maklumatnya apa? Rasul bersabda dalam satu kelompok riwayat, jarak dari start ke finish kalau hitungan hijriahnya adalah 1400 tahun, kata Rasul. 1400 tahun. Kita sekarang sudah 1440. Ustaz, kayaknya udah kebablasan. Iya, kalau hanya lihat satu riwayat ini saja. Tapi kalau lihat riwayat yang lain dari Abu Daud juga, dan ini hasan li ghairihi, karena riwayat yang lain yang mendukung sangat banyak. Nabi bersabda 1500 tahun. Karena Nabi mengatakan, umur kalian sejak dari start ke finish ini di muka bumi di sisi Allah hanya 1 hari. Lalu Allah tambahkan untuk kalian setengah hari lagi. Di surat As-Sajdah 1 hari di sisi Allah kita menghitungnya selama 1000 tahun. Tambah setengah hari berarti 1500. Jadi ada 2 kelompok riwayat. Lalu ini adalah domainnya para ulama di hadis. Apa kata mereka?
Para ulama, jumhur ulama ahli hadis mengatakan umur umat Islam dari start ke finish, dari Nabi Muhammad Allah utus sebagai Nabi dan Rasul sampai wafatnya orang Islam serentak adalah antara 1400 ke 1500. Terjadilah tanda besar kiamat yang ketujuh, umat Islam habis. Ya Allah, berarti sangat dekat waktu kita meninggalkan bumi ini serentak, wahai Bapak. Sangat dekat. Dalam hal ini, redaksi bahasa dari Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali lebih pas dan lebih bijaksana menurut saya. Apa kata beliau?